Halo Sobat Gizi Sehat, selamat datang di podcast Gizi Remaja Sehat bareng aku Gita. Dan aku Diva, kami dari mahasiswa gizi program RPLT 4 Gizi yang bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi penuh ilmu soal kesehatan dan gizi remaja masa kini. Nah, topik kita kali ini penting banget loh teman-teman, karena banyak banget remaja yang mengalami tapi nggak menyadari, yaitu anemia. Iya, padahal anemia itu bisa bikin kita gampang capek, lesu, susah fokus, bahkan bisa pengaruhi prestasi belajar loh. Makanya hari ini kita udah kedatangan dua narasumber keren kita, ada Indri, teman kita juga dari RPLD 4 Gizi yang pernah mengalami anemia. Dan juga ada Kak Elisha, ahli gizi dari Puskesmas Kota Batu, Jawa Timur. Halo Indri, halo Kak Elisya, apa kabar nih? Halo Kak Gita, halo Kak Diva. Kabar baik. Senang sekali bisa sharing di sini. Halo semuanya, sehat selalu ya. Senang banget bisa ngobrol bareng kalian hari ini. Oke, kita mulai dari Indri dulu ya. Kamu kan juga mahasiswa gizi, tapi katanya dulu sempat mengalami anemia waktu masih SMA. Iya, betul banget Kak. Waktu itu aku kelas 2 SMA. Aku sering banget ngerasa cepat capek, pusing kalau berdiri lama. Terus wajahku juga kelihatan pucat banget. Awalnya aku pikir cuma kurang tidur karena tugas sekolah, tapi waktu ada pemeriksaan kesehatan di sekolah, hasil kadar hemoglobinku tuh cuma 9,6 gram per desiliter. Wah, cukup rendah ya, padahal normalnya kan di atas 12 ya. Iya, betul banget Kak. Makanya aku kaget banget. Aku pikir aku sehat-sehat aja, tapi ternyata tubuhku itu kekurangan zat besi. Petugas puskesmas waktu itu bilang ke aku itu kena anemia defisiensi zat besi. Waktu itu, kamu sadar nggak sih apa yang bikin kamu mengalami anemia? Iya Kak, ternyata karena kebiasaan makanku. Aku dulu itu sering banget skip sarapan, makanan siangnya itu seadanya aja. Kadang cuma nasi sama lauk, yang itu-itu aja. Seperti makan gorengan juga, terus sering minum kopi, dan jarang makan sayur. Jadi biasanya kalau aku makan sayur itu sayurnya ini milih. Aku itu suka milih cuman makan sayur kangkung sama kol aja. Wah, kebiasaan yang umum banget di remaja ya. Banget Kak, tapi sejak tahu aku anemia, aku jadi mulai perbaiki pola makan dan rutin minum tablet tambah darah yang biasanya dibagikan di sekolah. Jadi sekarang itu aku merasa jauh lebih baik. Jadi lebih fokus kuliah juga. Sekarang kita ke Kak Elisa ya. Kak, sebenarnya apa sih anemia itu? Dan kenapa banyak banget terjadi pada remaja? Baik, jadi anemia itu kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal. Hemoglobin normal itu 12 gram per desiliter. Hemoglobin itu tugasnya mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, kalau hemoglobinnya kurang, otomatis pasokan oksigen juga berkurang. Akibatnya tubuh jadi lemah, gampang lelah, dan tidak fokus. Seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar kurang darah aja ya, Kak? Betul sekali. Ini lebih kompleks. Pada remaja putri, resikonya lebih tinggi karena setiap bulan mengalami menstruasi. Artinya, kehilangan darah secara rutin. Kalau asupan zat besi dari makanan tidak mencukupi untuk menggantikan zat besi yang hilang, maka anemia sangat mudah terjadi. Selain karena menstruasi, apa ada faktor lain yang memicu anemia pada remaja ya Kak? Banyak sekali, misalnya pola makan yang buruk, diet ketat tanpa pengawasan, jarang makan sumber protein hewani, protein nabati, serta kebiasaan minum teh atau kopi setelah makan. Semua itu bisa menurunkan penyerapan zat besi dan bisa menyebabkan anemia. Wah, jadi banyak banget ya faktor penyebabnya. Kalau dilihat dari data, kondisi anemia remaja di daerah kita kayak gimana sih, Kak?
Data dari Dinas Kesehatan Kota Batu tahun 2023 menunjukkan sekitar 33% remaja putri mengalami anemia. Artinya, 1 dari 3 remaja putri punya kadar hemoglobin rendah. Ini sejalan dengan Riskesdas 2023 yang mencatat prevalensi nasional anemia remaja sekitar 32%. Jadi, ini masalah gizi yang nyata dan perlu perhatian serius. Berarti bisa dibilang anemia ini udah masuk kategori masalah gizi masyarakat ya Kak? Iya, benar sekali. Bahkan, anemia masuk ke dalam masalah gizi prioritas nasional karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Kalau dari pengalaman Kak Elisha di lapangan, kebiasaan remaja seperti apa yang paling sering bikin mereka kena anemia ya, Kak? Dari yang saya temukan, kebiasaan anak remaja sekarang tuh yang pertama, tidak sarapan. Ini kebiasaan yang sangat klasik tapi berdampak besar. Tanpa sarapan, asupan energi dan zat besi itu berkurang. Yang kedua, sekarang itu anak remaja lebih sering mengonsumsi makanan junk food. Seperti sekarang anak remaja makanannya itu seblak, bakso, jajanan pedas, dan lain-lain yang rendah akan zat gizi tapi tinggi lemak dan garam. Yang ketiga, kurangnya sayur dan buah, padahal vitamin C dari buah membantu penyerapan zat besi. Dan yang terakhir, seperti yang tadi diceritakan Indri, minum kopi setelah makan. Kandungan tanin dan kafein di dalamnya bisa menghambat penyerapan zat besi di usus. Padahal minum kopi habis makan itu kebiasaan yang kelihatan sepele banget ya Kak. Betul, tapi efeknya besar sekali kalau dilakukan terus-menerus. Seperti itu. Aku juga dulu gitu Kak, suka banget minum kopi habis makan. Baru tahu ternyata kopi tuh bisa bikin zat besi nggak terserap maksimal ya. Tapi hebat loh Indri, kamu akhirnya mau ubah kebiasaan dan minum tablet tambah darah rutin. Iya Kak, awalnya agak mual, tapi karena dibiasakan minum bareng teman-teman di sekolah, lama-lama terbiasa. Sekarang malah ngerasa badan lebih fit. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya program tablet tambah darah dari pemerintah bisa efektif banget ya Kak. Asal remaja rajin minum dan pahami pentingnya. Iya, program TTD ini penting sekali. Setiap remaja putri dianjurkan minum 1 tablet tambah darah per minggu. Tablet ini mengandung zat besi dan asam folat yang membantu membentukkan sel darah merah baru. Kalau dikonsumsi rutin bisa menurunkan resiko anemia secara signifikan. Kalau dari dilihat data dan pengalaman, kenapa sih Kak, meskipun program tablet tambah darah ini udah jalan, tapi kenapa angka anemia kok masih tinggi ya? Masalahnya itu sebenarnya ada di perilaku dan kesadaran remaja masing-masing. Banyak yang belum paham pentingnya zat besi dan masih merasa seperti kalau misalnya lelah itu mungkin disepelekan seperti paling cuma capek biasa gitu. Selain itu, dukungan dari sekolah dan keluarga juga sangat berpengaruh. Kalau di rumah nggak ada log bergizi atau di sekolah nggak ada edukasi rutin, remaja jadi kurang termotivasi. Seperti itu. Berarti anemia ini nggak cuma menjadi masalah pribadi aja ya Kak, tapi udah termasuk masalah gizi masyarakat yang perlu perhatian bersama. Betul banget, ini masalah multifaktor dari perilaku, ekonomi, lingkungan, sampai kebijakan. Tapi kabar baiknya kalau semua pihak terlibat, angka anemia bisa turun. Aku setuju Kak, waktu sekolahku dulu aktif program minum obat tablet tambah darah bareng tiap Jumat. Banyak kok temen yang tadinya males akhirnya ikut karena bareng-bareng. Jadi motivasi itu penting banget. Nah, sekarang kita pengen tahu nih Kak Lisya, tips praktis apa yang bisa dilakukan remaja biar terhindar dari anemia? Tips yang bisa dilakukan remaja untuk terhindar dari anemia, yang pertama, makan bergizi seimbang. Penuhi isi piringku dengan karbohidrat, protein, sayur, dan buah.
Yang kedua, konsumsi sumber zat besi seperti hati ayam, daging merah, ikan, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Yang ketiga, minum vitamin C alami dari buah jeruk atau jambu, biar penyerapan zat besinya maksimal. Yang keempat, hindari minum teh atau kopi 2 jam sebelum atau sesudah makan. Dan yang terakhir, rutin minum TTD seminggu sekali terutama buat remaja putri. Nah, catat ya teman-teman, nggak susah kok asal disiplin. Bener banget, aku udah buktiin sendiri loh. Sekarang aku lebih semangat kuliah, nggak gampang capek, dan lebih fokus di kelas. Wah, keren banget, Indri. Jadi bukti nyata bahwa perubahan kecil bisa berdampak besar buat kesehatan kita. Nah, Sobat Gizi, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa anemia bukan sekedar kurang darah, tapi masalah gizi yang bisa menghambat potensi remaja. Tapi kabar baiknya, anemia bisa dicegah cukup dengan makan bergizi, minum tablet tambah darah, dan peduli sama diri sendiri. Terima kasih banyak buat Indri dan Kak Elisha atas waktu dan inspirasinya hari ini. Sama-sama, semoga makin banyak remaja yang sadar pentingnya zat besi dan menjaga kesehatannya sejak dini. Amin. Yuk sama-sama jadi remaja dan mahasiswa gizi yang sehat, kuat, dan produktif. Oke, itu dia podcast kita hari ini. Jangan lupa follow dan dengerin episode-episode lainnya di podcast Kisi Remaja Sehat. Sampai jumpa dan tetap sehat bergizi. Oke, itu dia podcast kita hari ini. Jangan lupa follow dan dengerin episode-episode lainnya di podcast Gizi Remaja Sehat. Sampai jumpa dan tetap sehat bergizi.